Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di Ngopi Rabu Malam yang kali ini episode ke-142. Masih dengan pengadilan teks yang kali ini akan mendakwa cerpen Iis Taulida yang berjudul Seekor Laba-Laba Memakan isi Memakan isi kepala. kepala. Saya bertindak sebagai hakim dan Uyung Nuha bertindak sebagai penuntut. Mari kawan-kawan, kita bedah, kita preteli, kita bongkar apa yang terdapat dalam cerita pendek ini. Saudara terdakwa, judul Seekor Laba-Laba Memakan Isi Kepala. Hendak berbicara apa cerpen ini? Ya. Jadi sebenarnya cerpen ini terinspirasi dari saudara saya sendiri, sepupu tepatnya, yang sering bercerita tentang seekor harimau. Awalnya seekor macan. Jadi setiap hari dia selalu merasa kalau dia selalu diawasi oleh seekor macan. Apalagi ketika malam tiba, dia sampai nggak bisa tidur. Dan dia bilang kalau kakeknya itu sering mengunjungi dia, padahal kakeknya udah meninggal. Nah, dari situ terus saya berpikir bahwa saat itu dia hanya memikirkan tentang isi kepalanya itu tentang harimau, macan aja. Jadi kalau diobrolin tentang yang lain, dia nggak nyambung. Tapi kalau tentang hal-hal yang mistis, yang menurut orang, kamu ngomong apaan sih, kayak ngelantur gitu. Nah, dia nyambungnya ke situ, ke kakeknya, cerita tentang kakeknya, tentang siapa yang jagain dia, tentang macan itu yang suka datang ke kamarnya, seperti itu. Terus saya mencoba untuk masuk ke cerpen ini. Kan pas awal masih seekor macan memakan isi kepala. Cuman kalau macan menjadi tidak logis karena nggak bisa masuk ke kepala. Akhirnya diganti Sebenarnya menjadi bisa saja sih. seekor laba-laba. Karena perbandingannya mungkin laba-laba seperti semut ya, kecil gitu. Jadi mencari binatang yang kecil yang sekiranya binatang itu bisa hidup di dalam kepala manusia. Padahal kalaupun ada mungkin sudah menjadi masalah atau mungkin udah koma kali ya orangnya. Kalau masuk. Tuh. Lalu? Nah, tapi di cerpen ini ya tokohnya tuh Ardi di sini dia merasakan seperti ada seekor laba-laba di kepalanya dan bercerita ke ibunya. Kata dia tuh ada laba-laba di kepalaku, Bu, tapi ibunya nggak percaya kalau memang ada laba-laba, kenapa kamu masih bisa sarapan gitu, kenapa kamu masih bisa ngobrol dengan ibunya. Tapi di sini si Ardi tuh kekeh mencoba untuk meyakinkan bahwa apa yang dia alami saat itu adalah benar. Sedangkan ibunya kayak menganggap Ardi ini mungkin gara-gara tertekan karena masalah rumah tangga ibunya, masalah keluarganya. Si ibunya nih berpisah dengan bapaknya gitu. Jadi jangan-jangan ini gara-gara salah saya. Dan seolah-olah si ibunya menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya, gimana cara untuk mengusir laba-laba itu. Karena di sini juga kan anaknya udah berusaha untuk gimana caranya laba-laba itu bisa keluar, tapi ternyata nggak bisa. Dan ibunya juga mencoba untuk mengusir laba-laba dari
rumahnya. Tapi di sini kan tadinya ada cerita kakek ya. Di sini kakeknya dihilangkan. Tadi niatnya Ardi didatengin oleh kakeknya juga yang memberi laba-laba itu. Tetapi saya berpikir kalau kakeknya memberi laba-laba, harusnya ini kan kakeknya melindungi dia. Kalau memberi laba-laba hanya untuk membuat dia menderita, berarti sepertinya tidak cocok gitu jika kakek yang datang. Terus tadinya ibunya juga kan mau dibuat bermimpi tentang kakek juga untuk membedah kepala si Ardi ini gitu. Nah terus saya mencoba untuk memasukkan bagaimana kalau ini tuh sebenarnya kerjaan si ibu tirinya. Jadi ibu tirinya yang membuat Ardi itu merasa diganggu oleh laba-laba, dan si ibunya Ardi, ibu kandungnya Ardi itu merasa kalau semua yang terjadi dengan Ardi dan keluarganya itu salah dia. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap semuanya, termasuk dengan cara yang mau membedah kepalanya Ardi. Iya, seperti itu. Jadi mungkin Sutini itu dulunya mantan dokter bedah. Iya, psikopat sih. Iya, agak rumit ceritanya. Ya, perubahan dari macan kepada menjadi laba-laba memang rumit juga. Cuma kalau misalnya idenya tentang macan yang ada di dalam kepala juga tidak sesederhana yang dibayangkan gitu. Karena kalau itu berkaitan dengan leluhurnya yang bermaksud hendak menjaga, tentu tidak menyiksa. Nah, artinya ada beberapa kemudahan yang didapatkan Ardi jika memang kakeknya itu berniat menjaga. Kemudian jika tahapannya adalah dengan sakit kepala, tetapi biasanya itu dilanjut dengan pemberian kabar. Jadi si tokoh ini si tokoh yang katakanlah dijaga atau mau dititipi sesuatu oleh leluhurnya, itu diberitahu caranya gitu, entah puasa, entah harus bertapa, entah apalah gitu yang berkaitan dengan cara untuk melakukan menetralisir ya. Jadi karena misalnya seorang yang dititipi hodam misalnya, itu kan tentu dia merasa berat, kemudian harus beradaptasi. Nah, jika dimaksudkan untuk melindungi, tentu dia akan diberitahu caranya gimana, entah puasa muti, entah harus melakukan apalah di luar itu yang berkaitan dengan bagaimana cara agar si hodam itu bisa menjadi teman yang baik, bukan malah menyiksa. Nah itu kalau memang ide dasarnya dari cerita nyata tentang seseorang yang dirasuki lah mungkin ya, dirasuki oleh kakeknya atau peliharaannya itu. Tetapi oke lah, itu bisa menjadi cerita yang lain gitu. Ide dasar tadi bisa menjadi cerita yang lain. Nah kalau berkaitan dengan laba-laba ini, motif yang paling bisa ditebak dari cerita di dalam cerita ini adalah ketidaksukaan ibu tirinya Ardi. Tetapi dengan cara seperti itu saya pikir justru membuat jalan yang rumit ya. Kecuali misalnya Ardi ini sangat disayang oleh bapaknya sehingga menimbulkan kecemburuan ibu tirinya. Ini logika psikologisnya yang menyebabkan seseorang bertindak jahat itu harus logis.
Nah, logikanya di mana? Misalnya si ibu tirinya itu takut ketahuan belangnya gitu kan, atau si ibu tirinya itu pernah kegep oleh Ardi dengan laki-laki lain, kemudian dia berusaha agar paling pokoknya si Ardi kehilangan nyawa lah atau gila lah atau apa gitu kan, hilang ingatan misalnya. Nah, ini sebab-sebab yang sangat memungkinkan untuk bisa dipahami oleh pembaca. Itu yang paling mungkin. Artinya kalau Sutini berpikir begitu nggak apa-apa gitu lah. Karena si Ardi sendiri tidak pernah cerita kejadian yang sesungguhnya seperti apa juga. Artinya menurut saya lebih baik difokuskan saja bahwa ini guna-guna dari ibu tirinya Ardi, karena Ardi sangat disayang oleh bapaknya, karena ibu tirinya akan Ardi pernah memergoki misalnya ibu tirinya dengan siapa, itu sangat mungkin. Nah, saya pikir jembatan-jembatan sebab akibat inilah yang harus ditata kembali gitu. Karena kalau cuma hanya karena ibu tiri itu dianggap atau stigmanya lebih kejam gitu, sehingga kemudian hanya memberikan makanan sisa gitu, saya pikir tidak cukup beralasan juga gitu. Belum cukup kuat. Harus ada peristiwa yang benar-benar membuat si ibu tiri ini merasa sangat takut jika perbuatannya ketahuan. Itu yang paling mungkin. Nah, Sutini yang tidak tahu ceritanya, tidak tahu asal usulnya, dia merasa bersalah dan seterusnya, sehingga mau ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nanti di endingnya tidak seperti itu. Endingnya bukan Sutini mau membedah kepala Ardi gitu, tapi Sutini mungkin bermimpi misalnya tentang guna-guna yang diserang, tentang guna-guna yang dilancarkan kepada Ardi. Itu bisa jadi seperti itu. Karena kalau perasaan bersalah sampai kemudian harus membedah kepalanya, itu juga menjadi absurd gitu loh. Ini kenapa jadi psikopat semua? Iya, jadi psikopat. Jadi begitu dari kemarin. Tiba-tiba terpengaruh. Artinya kejelasan watak setiap tokoh juga harus spesifik. Tidak ada yang sama. Kalaupun sama ya mereka harus dipertemukan secara langsung. Psikopat ketemu psikopat lagi. Gitu. Ya misalnya saja Sutini bermimpi, oh dia dapat titik terang bahwa yang mengganggu anaknya itu adalah istri baru mantan suaminya gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena bla 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 bla. Tapi mau diceritakan kepada Ardi pun sulit. Atau apalah gitu lah. Yang jelas endingnya bukan Sutini mau membedah kepala Ardi karena rasa bersalahnya gitu. Gimana saudara peneliti? Iya, poin soal mistisnya yang biasa yang tetap harus dijaga gitu. Itu saya pikir sudah mendapat pencerahan gitu dari Pak Hakim, karena bagaimanapun ini tidak hanya sekadar berbicara soal konflik rumah tangga, kemudian posisi si anak yang bingung antara di ibu atau di ayah gitu kan. Kemudian ketika di ayah, si Ardi ini mendapat perlakuan dari ibu tirinya yang tidak menyenangkan sampai diguna-guna itu. Oke, sampai di situ saya bisa terima gitu. Tapi kemudian ketika masuk tadi membahas masalah ayahnya gitu, mengapa ayah Ardi membiarkan anak kandungnya tidur di gudang? Itu yang menjadi pertanyaan. Nanti nyambung ke
ya itu karena Ardi itu disayang sama bapaknya gitu kan, itu yang menjadi alasan kenapa kemudian ibu tirinya memberikan guna-guna atau santet gitu kan ke Ardi gitu agar dia tidak betah gitu di rumah mewah bapaknya kan, katanya mewah kan di sini. Nah kemudian saya mempertanyakan di mana posisi narator, posisi penulisnya, karena di sini diceritakan itu kan seolah-olah semuanya tahu nih. Melihat Ardi bertingkah seperti itu, Sutini langsung menenangkan anaknya sekaligus merasa bersalah. Ia mulai menimbang ingatan bahwa memang saat anaknya memilih tinggal di rumahnya, harusnya. Ia datang dengan keadaan lesu, seperti kurang tidur, lingkaran hitam. Iya, jadi terus saja bercerita. Nah, itu dia kan, jadi kan seolah-olah ini kan dia mendapatkan cerita gitu dari orang lain. Artinya yang bercerita bukan si Ardi, bukan Sutini, bukan ayah dan ibu tirinya, ya kan? Gitu. Nah, maka posisi penulisnya atau naratornya juga ya sebagai apa gitu, di mana gitu, karena sangat tahu sekali gitu. Kemudian lanjut, laba-laba yang terpikirkan oleh penulis itu laba-laba yang seperti apa? Di sini juga tidak spesifik karena laba tadi juga kan di sini ada laba-laba yang berjalan gitu kan, kecil. Saya pikir hewan yang kecil seperti itu ketika dibayangkan dia bisa memakan otak gitu, memakan isi kepala gitu. Meskipun ini juga ini kan antara real atau tidak gitu, benar atau itu hanya perasaan dihantuinya Ardi aja, karena ya kepala saya seperti ada yang makan gitu otaknya gitu. Kalau laba-labanya kecil saya pikir tidak ekstrim gitu, tidak sampai merusak kepalanya sampai kesakitan begitu. Yang saya membayangkan ini otak tuh, kecil apapun yang ada di otak itu menyakitkan ya. Kan tadi kalau realnya mah langsung stroke katanya. Iya. Gitu ya. Jadi laba-laba yang dibayangkan adalah laba-laba kecil gitu. Perasaan Ardi aja. Kecil. Ya, laba-laba. Dia berjalan-jalan di atas kepala meskipun kecil. Itu gimana sih? Otak itu kan terdiri dari banyak saraf. Kalau jalan-jalan di antara saraf itu kan kayak berasa besar. Ya, ada yang nyetrum, ada yang ini dan sebagainya gitu loh. Bukan kayak tarantula. Nggak seperti itu gitu loh. Kecil, sedang nggak mesti seperti tarantula gitu loh. Karena yang Ardi alami sendiri itu kan bukan berarti memang real itu laba-labanya ada di kepalanya kan, belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, atau ya ini ya karena perasaan orang nih, ya gimana ya, orang yang kena amit-amit lah, orang yang kena metafisika gitu, yang berkaitan penyakit dengan yang metafisik begitu, itu kan ketika di medis ya nggak ada, tapi pas diperiksa ada pakunya, ada apanya kan, kayak gitu-gitulah gitu. Dan itu sakit. Jadi jangan kemudian itu kan cuma ilusi. Masa sih sakitnya sampai segitu? Artinya berarti itu kan dibuat nyata gitu loh, dibuat beneran ada gitu kan, bukan ngada-ngada si Ardinya, Bu, di kepalaku ada laba-laba, masa sih gitu kan, nggak mungkin gitu. Ya itu Ardinya merasa gitu. Dibuat nyata kan, ada gitu laba-laba. Artinya ada yang gremeng. Nah, cuma begini, di mana bedanya gremeng laba-laba dengan gremeng semut? Bedanya apa? Nggak tahu sih, belum pernah. Kalau semut sih ya pernah kemasukan. Maka harus ada jembatan lagi. Misalnya Ardi bermimpi laba-laba tiba-tiba tarantula itu ya dibikin serem nih, masuk ke dalam kepalanya. Nah ketika dia sadar kok masih ada, ya kayak gitu. Kalau mau dibikin serem tuh, ketika mimpi dia kemasukan tarantula, bukan. Makanya supaya tidak dibayangkan bahwa nanti laba-laba itu semut. Iya betul. Kemudian saya tuh lebih excited gitu, lebih asik ketika mendengar cerita dari saudara terdakwa yang tadi misalnya di awal bahwa seseorang ini
di macan begini itu kok ketika bercerita tuh nyambung gitu. Dari sini begini tapi ketika kemudian itu diadaptasi ke dalam tulisan gitu kan pasti tuh ada yang digeser, ada yang diubah atau gimana, itu menjadi tidak. Ya, gitu. itu problemnya demikian antara mendengar dengan menulis gitu. Kadang ya Kerjaan yang berbeda. itu jadi maksudnya ke sana ya, idenya begitu kan. Maksudnya Meskipun begitu. memang tidak mirip, tidak mesti plek harus begitu, tapi ketika kemudian dituliskan gitu kok malah menjadi jembatannya hilang. Tidak ada begitu Pak Hakim. Iya, yang paling kita membahas ini kan memberikan masukan sedikit-sedikit. Oh, ini bagian ini yang harus diginikan. Karena nggak perlu rumit-rumit sih sebenarnya menciptakan konflik gitu loh. Konfliknya apa gitu loh. Konflik yang paling mungkin yang paling jelas juga. Ngapain sih Ibu Tiri yang menggunakan Ardi jika dia tidak punya kesalahan? Jika Ardi tidak diistimewakan oleh suaminya, takut warisannya ke Ardi semua gitu kan, kayak gitulah. Ya, disayang kan artinya, tapi posisi ayahnya ini kan juga kan di sini tidak banyak. Motif sederhana yang sangat umum bisa terjadi di mana-mana. Tapi ini masuk akal. Masuk akal. Takut misalnya harta suaminya jatuh ke Ardi gitu kan, karena dia merasa cuma sebagai istri berikutnya gitu kan, bukan ibunya Ardi, bukan ibu kandungnya, bisa saja gitu. Kemudian dia juga bikin kesalahan pernah ketahuan oleh Ardi gitu. Ya, gimana cara ngomongnya ke Ardi coba ketika ke gap misalnya. Padahal Ardi memang tidak bermaksud untuk membuka rahasia, tapi seseorang yang berbuat salah, ketahuan, ketakutannya tidak akan pernah hilang. Ya itu jika ingin agak ini dengan kuat gitu kan, ya hartanya. Saya ngarahkan ke situ memang. Ya begitu gitu, karena jika diakhiri tiba-tiba Sutininya ingin membedah kepala Ardi ya itu kebanyakan ekstrem. Sih. Karena dua pembahasan ke belakang agak-agak psikopat, jadi kesininya begitu. Ya tetap sih tidak menghilangkan sisi mistisnya, sisi itunya lah. Ya termasuk misalnya si Ibu Tirinya mendapatkan bapaknya Ardi juga dengan cara seperti itu juga. Nah, iya dengan cara begitu. Itu lebih menguatkan gitu. Sehingga segala tindakan selalu berhubungan dengan itu. Selalu berhubungan dengan hamnya-hamnya. Tuh kan. Iya. Gitu. Tidak ada yang natural. Sutini kalau alurnya masih mau dibuat seperti itu, ya tidak lagi jadi psikopat. Namanya tuh Sutini. Kasti. Itu kayak tentang saya tahu Kasti. Oh gitu. Aduh. Semoga tidak ada yang nonton. Ini teman SMA. Gitu ya. Namanya agak inilah gitu, jangan. Yang nama gitu. Kesulitan aku tuh termasuk itu nyari nama. Dipantesin lah. Ardi itu dengan Suti? Maya, ya kan. Kalau Suti ini dengan Dul Hamid misalnya, itu lebih dekat. Latif. Oke. Jadi ada keseimbangan. Ya ini kan nama tokoh. Ini kan mewah. Ya ini kan juga di desa gitu kan, kalau yang begitu-begitu kan. Iya. Ini gitu loh. Di desa. Begitu-begitunya tuh tetap aja. Animis. Iya. Animisnya, dinamismenya gitu kan. Ya khas masyarakat desa. Desa Kang Sugih, konon enggak? Dan selalu saja kalau memang mau ini kan diposisikan sebagai ibu tiri yang dingin misalnya, atau ibu tiri yang dingin, yang ganjen, yang psikopat misalnya, sangat mungkin. Tapi kebanyakan yang menggoda misalnya, yang menggoda suami orang itu tipe-tipenya dingin. Bukan tipe-tipe pigos.
gosip, kalau dia biang gosip, belum apa-apa sudah ambiar. Kalau kayak gitu kan punya punya dukun gitu. Kalau punya dukun itu banyak rahasia, lebih banyak dia. Kelihatannya alim, kelihatannya seneng, kelihatannya apa gitu kan. Iya, yang diam-diam Untuk kentut. iya, jangan-jangan Ya kayak kentut, gitu kan, jam sekolah juga yang diam-diam gitu. Yang cablak-cablak malah gimana. Tuh. Yang cablak-cablak ternyata alim. Ya artinya Ya banyak ini sih. Ya kejutan lah. iya. Ini si Ardi juga ketika dia mau tinggal bersama ibu tirinya itu kan karena kesan pertama ibunya pendiam, misalnya ramah, baik, kesan pertamanya gitu loh, kesan awalnya begitu. Nggak ada yang tiba-tiba langsung frontal menolak anak tiri itu lah. Iya, pasti welcome. Belum alami ya. Jangan sampai. Pasti welcome. Welcome home. And then you must be Kalau nyuci ditanya ke sini sudah yang alami, sudah lama. Jangan. gitu. Ya bagaimanapun pasti berbeda lah. Ini ya Selalu menyimpan misteri, menyimpan rahasia itu. Ibu tiri menyimpan rahasia. ya tidak ini banget gitu. Ya, biasanya kalau orang yang suka berkebun itu gak nyablak. Kenapa ya? Nanti ketahuan dong. Dia habis ngapa-ngapain. Ya kayak pabrik gula itu aja kan. Beda. Gitu? Gimana? Ada lagi? Mengenai kedudukan penulis tadi itu. Ya. Ya kedudukan menulis bebas sih sebenarnya kalau menurut saya. Tapi yang jelas ada beberapa hal yang bisa diceritakan, bisa diwakilkan kepada peristiwa. Peristiwa itu ada dialog misalnya, supaya tidak terlalu banyak penjelasan. Kan nanti, nah kejelasan setiap tokoh termasuk narator atau penulis itu ya bergantung bagaimana cara memperlakukan jalinan antara peristiwa, bagaimana cara menyusunnya sebenarnya gitu. Nanti ketahuan kalau dia banyak bercerita, nanti penulis atau narator selalu dominan gitu loh. Biarkan itu berlangsung dengan cerita itu, cerita si dia dengan si ini gini begini gitu. Bukan kemudian memberitahu pembaca bahwa ada peristiwa begini. Itu berbeda. Nah, sampai suatu waktu Ardi terus mengerang kesakitan. Itu kan memberitahu. Bukan kemudian menunjukkan ibu nah itu kan peristiwa. Iya. Si Ardi yang mengerang kesakitan gitu loh. Jadi ya harus harus di-clearkan, ya, harus dibersihkan. Jadi tidak seluruhnya dijelas-jelaskan karena bisa diwakili oleh peristiwa. Ibu, kepalaku sakit, Ardi mengerang. Cukup memberikan keterangan segitu gitu. Ketika malam kejadian adegan ketika lonceng jam dinding berbunyi 11 kali. Berbunyi 12 kali. Nah itu kan unsur seremnya itu kan sebenarnya bukan bukan begitu, tapi dentang lonceng 12 kali atau 1 kali itu kan serem, itu horor itu. Jadi horor itu bukan nakut-nakutin, tetapi suasana yang kemudian itu menjadi pengalaman batin setiap orang. Bukan pas gitu. Ciluk gitu kan, tapi apanya gitu, merindingnya lah. Angin. Tiba-tiba masuk lewat angin. Ya apa sih kalau lewat jendela berarti jendela terbuka dong. Lewat kisi-kisi.
harus lebih kencang dan beraroma busuk. Nah ini penting. Iya, Iya, itu maksud- menggambar Menciptakan horor tuh di situ loh. Bawa Horor. apa bawa gosong. Horor tuh ngelihat, ya, Oke. lihat, mendengar, merasakan, mencecap kulit, mencium. Ini kan gitu tuh horor. Kalau saya takut, kamu kenapa? Saya takut karena gelap. Enggak ini. Nah, ya itu yang terjadi di Japan ini begitu. Takut karena Iya. gelap gitu. Ya, takut karena takut aja gitu, bukan. Jadi kalau karena takut aja nggak jelas. Karena tiba-tiba ada suara, nah tiba-tiba gitu. Atau suara burung hantu, nah, tiba-tiba itu apa. Nah itu yang bikin horor. Tapi kalau memang itu dimaksudkan memang benar sebagai guna-guna, maka ketika Ardi pulang ke rumah ibunya pun diikutin, Dikawal. dikintili, diikuti. Jadi, ada suasana aneh di rumah itu, Yang tidak biasa. tidak biasa. Tapi jangan kemudian meluluskan yang tidak biasa. Iya. Ya itu Aneh, menggambarkan. Itu jadi basi. Suasananya terasa seperti tidak biasa. Apa sih tidak biasa? Sama dengan aku menangis gitu tuh. Aku Nah, sedih. iya. Bukan itunya. Sedih itu sih, jangan sedih. ditulis, Gitu. digambarkan, ditunjukkan lewat peristiwa. Aku sedih loh. Susah ya. Susah memang. Oke. Fokus Itu. yang susah. Jadi untuk menyatakan sedih bukan dengan kata sedih, menyatakan gembira bukan dengan kata senang. Iya. Untuk Ya menyatakan termasuk rumah mewah juga. Ya. Rumah yang bagus nggak mesti rumah rumah ya. mewah, Ah, nggak gitu. mesti. Untuk menyatakan takut nggak mesti dengan kata takut. Ketika menggunakan kata takut malah orang ketawa. Be aja. Karena ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pembaca juga. Pembaca merasa takut. Jangan ditakut-takutin, tapi ambil sisi pengalaman batinnya. Manusia itu ketika malam takutnya kena apa? Suara-suara. Kalau gelap dia harus keluar. Kalau suara nggak perlu keluar juga kedenger. Iya. Jadi dia di dalam kamar mendengar suara tertentu merasa takut. Kalau dia takut kegelapan, dia di dalam kamar ada neon. Ada suara, ada apa tercium. Nah, tercium itu kan bisa dari mana? Nah, serem kayak gitu. Iya. Gitu. Begitu. Cukup Jadi sih seram dari saya. bukan dengan kata seram, sedih bukan dengan kata sedih. Kecewa bukan dengan kata kecewa. Ya, gambarkanlah, ceritakan peristiwanya. Tiba-tiba bau busuk menyengat dari seingat Sutini, dia sudah menyapu seluruh bagian rumah termasuk di luar. Kenapa tiba-tiba ada bau busuk? Mungkinkah ada tikus mati tiba-tiba? Tapi tidak mungkin, karena tikus yang baru mati tidak menimbulkan bau busuk. Jadi logika ini. Besoknya. Iya. Logika peristiwanya diolah. Maksudnya apa? Nakut-nakutin pembaca. Oke ya. Mungkin begitu ya. Tinggal direvisi. Di dalam Direvisi lagi. Kamu harus direvisi. ya, nanti ada sidang revisi. Oke. Ke depan. Demikian ya. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air. Demikian pembahasan malam ini terkait cerpen Seekor Laba-Laba yang Memakan Isi Kepala karya Iis Taulida. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.